teman-teman, saya Syafril Zainul Rashid dari Warta Azamir. Saya sekarang nih lagi bersama dengan dua OSIS. Perkenalan diri dulu dong sebelum lanjut ya. Perkenalkan, saya Satria Fatah Ramadan dari kelas 10 MIPA di SMA Islam Azamir. Nah, sekarang saya sebagai Ketua OSIS SMA Islam Azamir periode 2020-2021. Saya Zahra Maharani Husnadi dari kelas 82 SMP Islam Azamir, menjadi Ketua OSIS SMP Islam Azamir periode 2020-2021. Oke. Pertama-tama, selamat ya sudah dipercaya sebagai Ketua OSIS dan sudah diemban sebagai Ketua OSIS. Kita mulai aja pertanyaan pertama. Kita mulai dari Satria aja dulu ya. Bagaimana sih rasanya terpilih sebagai Ketua OSIS? Ya, terima kasih. Untuk rasa jadi terpilih Ketua OSIS itu kan gimana ya? Karena kan kemarin ada pemilihan nih, ada 2 kandidat dan ternyata saya nih sama wakil menang nih. Nah, pasti itu rasa senang tuh muncul lah, karena kan kita menang kan dari pemilihan. Pas itu pertama-tama ada rasa senang, pas pertama kali tahu lihat hasilnya, wish keren kan, gimana gitu kan, jadi Ketua OSIS kan siapa yang mau, jadi senang lah. Tapi senangnya itu nggak lama, mungkin 2 menit lah, 5 menit. Jadi habis itu kayak udah senang yang udah, lalu rasanya itu kayak dapat beban, dapat tanggung jawab nih, lebih banyak lah orang itu cuman sekolah biasa jadi murid, dan sekarang terpilih jadi tanggung jawabnya bertambah jadi Ketua OSIS. Berarti bebannya itu masuk ke dalam positif. Iya, pasti walaupun surat apapun lah kita arahkan ke positif lagi. Kalau Zahra gimana? Ya pastinya senang udah dapat amanah dari sekolah menjadi Ketua OSIS. Punya pengalaman OSIS sebelumnya nggak sih? Nah ini untuk Satria kali, karena kita dengar kalau Satria itu saya dengar ya dia SMP di Azamir juga. Untuk pengalaman OSIS sebelumnya pernah dulu di SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 tuh alhamdulillah jadi pengurus OSIS, tapi bukan ketua. Dan tapi di SMP itu gimana ya, saya ini jujur ya, pas dari OSIS itu kayak nggak serius lah, kayak main-main gitu. Jadi ibaratnya kita anggap aja kayak gak hidup gitu, jadi cuma ikut-ikutan aja. Jadi ilmu-ilmu yang harusnya bisa kita dapat jadi nggak dapat gitu. Jadi gara-gara saya sendiri yang nggak serius, jadi kurang dapat ilmunya gitu. Dicalonkan menjadi Ketua OSIS sekarang ini kenapa sih? Karena lagi pandemi kan, jadi bukan mencalon diri tapi dicalonin. Dan yang ini itu, yang calon itu dari OSIS sebelumnya sama dari pembina OSIS. Nah, kenapa sih yang dipilih saya sama yang lain kan? Karena mungkin kan saya dan teman-teman yang lain kan dari SMP Islam Azamir nih, dan pembina OSISnya itu SMP Islam Azamir dan SMA itu sama kan. Jadi pembinanya itu sudah kenal nih karakter-karakter yang di saya sama teman-teman di SMP. Nah, pas saya lanjut ke SMA, pembina OSIS heran ini ada nih yang dulu di SMP yang OSIS nih lanjut ke SMA gitu. Jadi lanjut gitu. Tapi bukan berarti nggak ada saingannya kan? Iya, bukan berarti nggak ada saingan lah, emang ya dipilih lah. Mungkin karena dulu kan waktu kelas 7 juga sempat jadi anggota OSIS. Terus juga mungkin dari keaktifan kali ya. Kalau untuk wakilnya nih, wakil sendiri, kalian itu pilih atau dipilihin sih? Untuk wakil itu sama dipilih juga. Jadi emang kemarin tuh benar-benar semuanya dipilih, diseleksi sama OSIS sebelumnya sama pembina OSIS nih. Jadi awalnya itu kita diseleksi beberapa orang jadi ketua OSIS, dan habis diseleksi itu dibuat 3 kandidat. Nah, kandidat itu udah ada ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Jadi emang benar-benar calon ketua OSIS sama calon wakil ketua OSIS itu dipilihin. Jadi kita sebagai yang kemarin diseleksi itu udah terima lah, harus terima, mau nggak mau udah dibentuk nih kandidatnya, jadi kalian harus jalani. Kalau untuk Zahra? Wakil ketua OSIS SMP sih sama juga, dipilih juga dari OSIS sebelumnya sama pembinanya. Kan kita tahu nih kalau di OSIS kan kalian itu disuruh visi dan misi kalian. Nah,
Kira-kira apa sih visi dan misi kalian itu? Visi dan misi saya sama si wakil membentuk karakteristik siswa yang memiliki jiwa disiplin, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, dan berintelektual, serta membangun OSIS ini menjadi organisasi yang lebih gemilang dan dapat menampung aspirasi siswa dan siswi. Itu. Nah, tadi itu visinya. Nah, untuk visinya itu, untuk misinya itu ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah meningkatkan kerjasama dan kebersamaan. Terus selanjutnya itu adalah meningkatkan kualitas kerja pada saat menjalankan kegiatan, program. Nah, terus habis itu adalah kita mempererat tali komunikasi antara pengurus OSIS ini sama OSIS yang lain, sama siswa yang lain, dan juga guru. Gitu sih. Apa tujuan itu bisa mendekatkan mereka, tidak ada rasa segala macam. Terus ada lagi kita melanjutkan program OSIS sebelumnya. Ya. Kita lanjutkan dan kita kembangkan. Kalau untuk Zara? Visi kita sih terwujudnya sekolah yang disiplin, kreatif, berakhlakul karimah, dan menjaga lingkungan. Terus kalau misi kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan siswi pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus melanjutkan program OSIS sebelumnya, meningkatkan kesadaran lingkungan, mengembangkan bakat dan minat siswa melalui organisasi dan ekstrakurikuler, mengoptimalkan fungsi peran OSIS, meningkatkan kedisiplinan dan kreativitas siswa. Biasanya nih kalau kalian kampanye kan biasanya ke kelas-kelas tuh. Kalian ke kelas-kelas, mengerti visi dan misi. Kan nggak hari ini untuk kampanyenya kan dilakukan secara virtual ya. Bagaimana sih kampanye secara virtual ini? Seperti apa kampanyenya? Virtual bagaimana cara pemilihannya seperti apa? Ya. Bisa dijelaskan nggak? Bagi kita nih kan nggak tahu nih. Untuk kampanye sama pemilihan itu benar-benar kita full virtual. Nah, untuk kampanye itu sendiri ada dua nih, satu lewat video, satu lagi poster. Nah, videonya itu isinya kayak memperkenalkan diri dari kandidat nomor berapa sama memaparkan visi dan misi ini. Itu video tuh ntar kita share, sebar ke Instagram, ke WhatsApp, gitu kan. Jadi teman-teman pada tahu kan. Terus yang kedua itu poster. Jadi posternya itu isinya ya kandidat nomor berapa, calon ketua OSIS dan calon ketua OSIS, dan terpapar juga visi dan misinya. Jadi poster itu disebar juga atau di grup WhatsApp, di grup kelas, atau di status WhatsApp, story IG gitu. Sama kayak SMA. Jadi sama ya, kira memberikan sistem yang sama. Iya. Kira-kira ada kiat-kiat atau cara-cara khusus nggak sih saat kampanye, saat dalam pemilihan itu kan mengingat kalian itu tidak bertemu dengan siswa-siswa ini. Kalian gimana sih cara kalian akhirnya mengambil hati siswa untuk memilih gitu? Kalau hal itu gimana ya? Kalau untuk hal khusus untuk pilih gue ya, pilih saya ya, nggak ada sih. Jadi kayak biasa aja lah. Oh ya udahlah, kita di calon ini kita udah dibentuk kandidatnya, kita jalanin aja sebisa kita. Jadi kita ikutin aja arahan-arahan dari pembina, dari OSIS sebelumnya, suruh buat video kampanye, suruh bikin poster kampanye, jadi kita buat aja. Kalau untuk Zara ada cara tersendiri nggak? Nggak ada sih. Atau misalnya mungkin kalau pilih gue nanti bisa main bareng ya gitu. Oh enggak. Nggak ada seperti itu ya. Jadi memang baru karena gitu caranya. Untuk anggotanya bagaimana sih posisi-posisi dalam seksinya? Seksinya siapa yang menentukan? Lalu bagaimana cara menentukannya? Untuk anggota, terus seksi apa, di bagian apa, bener kita secara virtual terus. Jadi anggotanya itu sama kayak ketuanya. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 11 satu-satu dipanggil nih sama OSIS sebelumnya, dipanggil untuk dites wawancara. Kira-kira ya, kamu pengen nggak jadi OSIS? Menurut kamu OSIS itu apa sih? Nah, semua ditanyain satu, dapatlah beberapa siswa yang memenuhi syarat. Kan udah dapat nih ketua, sama wakil, sama anggota. Nah, untuk dibagi-bagi strukturnya kan, tetap kemarin kita bentuk secara virtual, secara daring. Waktu itu kita bentuknya lewat Google Meet. Nah, jadi untuk bagian sekretaris, bendahara,
sekretaris bidang 1, 2, 3, 4 tetap kita bagi secara daring, dan kita adakan itu bareng-bareng. Jadi nggak cuma ketua yang milih, jadi kita ayo nih kita rapat bareng-bareng secara daring. Jadi kita tentuin bareng-bareng kamu di mana, dia di mana, dia jadi apa gitu. Kan anak kelas 3 itu kan dari masuk sampai sekarang kan akhirnya dia online, dia nggak bisa dong datang ke sini. Gimana sih kalian akhirnya bisa mengatur untuk anak kelas 3 dia masuk OSIS? Kan kita nggak tahu nih semua anak kelas 3 kayak gimana semua, apalagi orang-orang baru gitu ya. Ya dipilih gitu. Dulu waktu MPLS kan kita sempat ketemu kan, sempat lah menilai karakter mereka gitu. Untuk milih strukturnya sih karena aku sama wakilnya juga udah kenal karakter-karakter yang teman-teman sama yang kelas 7 udah lumayan kenal karakternya. Jadi kita yang memilih berdua gitu, jadi kita diskusi berdua. Nah nanti mereka tinggal jadi strukturnya kita bentuk. Untuk Satria nih, kan baru kelas 10 nih ya. Biasanya ketua OSIS terpilih itu kelas 11. Jadi tantangan tersendiri nggak sih sebagai junior apalagi? Pengennya sih jadi anggota dulu, jadi kita belajar dulu dengan akun, nah baru di kelas 11 pengen nyalonin. Akhirnya dicalonin kan di kelas 10 ya, dan menang. Jadi rasa tanggung jawab tuh lebih kan. Di satu sisi belajar organisasi yang lebih dalam kan di SMA, di sisi lain memimpin teman-teman kan, memimpin OSIS ini. Jadi tantangan itu lebih dua kali lipat lebih apa ya, lebih dalam lah. Jadi ketua OSIS di masa pandemi itu susah nggak sih? Susah, lumayan susah sih. Ya untuk tantangan yang pasti ada kan. Ya tergantung diri kita sendiri nih. Kita bisa nerima dengan positif atau negatif. Nah kalau ternyata positif, ternyata optimis, dengan percaya diri nih bisa, ya tentunya kan kita bareng-bareng kita rasain sama-sama biar berbagi rata. 50-50 Ya gitulah. Setelah terpilih, hal pertama apa sih yang kalian lakukan untuk terkait program-program kerja? Ini kan kalau kita mengingat nih program pandemi, lagi pandemi. Selama pandemi ini banyak kegiatan yang sekolah yang vakum. Nah, program-program kalian bagaimana? Gimana sih kalian menyikapinya dengan terus tetap produktif? Dalam kegiatan, program-program di era pandemi itu jujur susah. Dari kemarin kita juga rapatin bareng-bareng, kayak kebingungan lah. Ada ide ada, tapi kita ngomongin teknisnya, aduh susah, jadi aku skip. Ada ide lagi nih, ngomongin, ternyata susah lagi, nggak jadi lagi. Jadi memang kendalanya itu di pandemi itu terasa banget untuk melakukan program-program. Tetapi sebisa mungkin sih tetap ini OSIS ini kita hidupkan lah. Maksudnya nggak banyak dengan program kegiatan, tapi kita hidupkan dengan ya lebih aktif lah ke murid-murid ini. OSIS loh, kita tunjukin nih, kita ada nih, kita bantuin kalian. Maksudnya kita ada kegiatan yang bersifat nggak berkompetisi gitu. Jadi tetap kita hidupkan lah dengan cara apapun gitu. OSIS SMP sih kita emang adanya kan pasti online, soalnya kan pandemi kayak gini nggak bisa offline kan. Jadi untuk programnya kita emang udah nyediain program, tapi itu belum pas gitu. Jadi masih dipikirin lagi, belum matang. Jadi kalian mencoba membuat tahannya dulu ya? Program-programnya emang beberapa virtual, tapi ya kalau program dari sekolah kayak MPLS gitu udah pasti kan ada mungkin setengah-setengah virtual bola atau beberapa program yang harusnya ada di tertentu nih dibatalin vakum. Tapi yang wajib tetap kita tentukan nih, misalkan MPLS atau nanti mungkin ada upacara 17 Agustus kan, terus ada hari guru. Nah mungkin nanti itu tetap ada tetap muka, tapi tadi nggak menimbulkan kerumunan. Jadi kita minimalisir yang datang siapa aja, kita pilih gitu kan. Dan mungkin nanti untuk program-program yang secara virtual itu baru kita pikirin sih. Tapi udah ada beberapa gambaran
kita matengin aja. Bagaimana sih kalian membedakan gitu kan tugas OSIS dengan tugas kalian sebagai murid gitu, apalagi di era pandemi ini? Di satu sisi sebagai siswa yang belajar daring, di sisi lain sebagai ketua OSIS. Nah, jadi emang waktunya itu kan lebih banyak kan. Waktu yang kita pakai lebih banyak, tenaga yang kita keluarkan lebih banyak kan. Tentu saja saya pribadi untuk membagi waktu-waktu itu. Jadi pas ada tugas sekolah nih, misalkan hari ini dikasih tugas sekolah, sebisa mungkin selesai hari itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan jadi utang besok. Antar aja nih besok aja lah, gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu kan. Karena nanti di hari akhir nih, dari hari Senin sampai Kamis, tugas belum kita kerjakan. Dan Jumat yang kita kerjakan nih, menumpukkan. Jadi stresnya itu lebih banyak kan. Bagaimanapun ada tugas-tugas kalau selesai hari itu juga. Hari libur seperti Sabtu dan hari Ahad bisa kita gunakan untuk hal-hal lain. Jadi jangan sampai hari-hari Sabtu, hari Ahad yang harusnya kita pakai untuk eksplor diri kita lebih banyak, malah kita jadikan untuk ngajar tugas. Jadi sayang banget. Ya, pakai kalau kan sehariannya pakai planning gitu ya. Jadi emang udah di plan dari awal bulan, misalkan jam sekian itu emang udah ada planningnya. Jadi meng-image waktunya tuh lebih gampang gitu kalau gitu. Jadi anggota OSIS kan kalian harus berhadapan dengan banyak karakter, banyak bentuk lah istilahnya. Nah, apalagi jadi ketua OSIS menghadapi beberapa macam orang gitu. Apalagi yang OSIS harus semuanya kayak kalian. Nah, untuk kalian sendiri itu kalian itu karakternya seperti apa sih? Kalau karakter sih kan nggak bisa nilai sendiri, jadi butuh orang lain gitu sih yang nilai. Aku kurang tahu juga. Kalau saya sih gimana ya? Sebenarnya kalau saya sendiri tuh nggak terlalu bisa berorganisasi bukan, tapi pengen bisa, tapi skillnya tuh kurang. Jadi butuh waktu untuk belajar lebih dalam lagi. Kita tingkatkan lagi belajar kita. Pasti kan banyak kan. Jadi dan juga banyak itu sifatnya kan beda-beda kan. Jadi kita nggak bisa lakuin nih si A sama si B sama si C kita lakukan dengan hal yang sama, karena belum tentu yang kita lakukan ke A itu bisa diterima sama si B. Kita cari cara yang efektif gitu kan, biar gimana si A, si B, si C itu si D lah sebanyak bisa apa ya terkontrol lah. Kalau aku sih nyesuaiin sikapnya aja sih. Si A ini mungkin itu orangnya bisa olahraga nih, tapi kita paksa untuk lari kan, nggak mungkin kan. Jadi kita sesuaiin ini sesuai bisa bakat apa, dia bisa apa, sifatnya gimana. Jadi kita sesuaiin ke bidang dosis. Katanya sih sesulit-sulitnya menanggapi orang lebih sulit menanggapi teman sendiri. Misalkan ada anggota nih kinerjanya buruk atau karakternya bermasalah, kamu akan bagaimana? Dia yang namanya teman kan, apalagi dari kecil kan udah akrab banget nih. Ya. Jadi kalau di OSIS ini kan kita profesional ya. Jadi nggak mandang siapa dulu, dia teman dari apa, tetap harus kita, kalau dia salah kita betulkan kan. Jadi walaupun dia teman kita, pasti sih ada rasa canggung nih. Walaupun dia teman kita nih, jadi pengen kita nasihatin, marahin kan nggak enak kan, dan temenan dari awal. Jadi tapi tetap di OSIS ini tetap profesional. Walaupun dia teman kita, kalau dia salah tetap kita benerin, kita nasihatin, kayak gini lah yang benar. Jadi yang ini tinggalin, ini aja gitu. Tegur baik-baik lah ya. Tapi kita berbaik-baik. Sama aja sih. Sama aja. Lebih dinasihatin ya. OSIS ini kan perpanjangan sekolah ya. Kalian setuju nggak bahwa sekolah itu juga dinilai dari OSISnya? Setuju sih Pak. Ada beberapa program yang nanti kita adain untuk membaur masyarakat. Ya, kayak misalkan kita ngadain baksos ke luar atau kita ngadain donasi ke masyarakat, kan untuk dinilai nih OSISnya. Kalau ini mulai Azamir nih, nah otomatis sekolah juga dinilai. Oh ternyata Azamir ini siswanya seperti ini loh, bagus-bagus. Cuma fasilitas yang ada di sekolah itu, karakter siswa seperti apa, sifatnya seperti apa, itu juga termasuk penilaian sekolah. Berarti kalau misalnya kinerja OSISnya buruk, berarti bisa jadi itu bisa berpengaruh ke sekolahnya itu sendiri ya. Iya benar. Jadi nggak cuma program di sekolah, tapi juga di
diterima ke masyarakat yang umum ya. Misalkan kita nih ngadain program-program yang dapat diikuti sekolah lain, misalkan lomba futsal. Yang daftar kan dari sekolah lain kan. Nah tentu saja kan petugasnya kan, krunya kan, itu kan OSIS kan yang ngadain lombanya. Nah kalau lombanya itu lancar, berarti kan OSISnya kan baik kan. Kalau lombanya buruk, berarti OSISnya ada masalah nih. Kan kalau dari jawabannya Pak Satria tadi, itu kan mengatakan kalau OSIS itu yang baik ya, harus bagus ya. Tapi gimana sih kalian bisa memperkenalkan seluruh anggota sekolah ke masyarakat biar membawa aura positif? Kan OSIS juga berperan ya untuk patokan siswa yang lain kan. Nah jadi kita juga sebagai OSIS di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu harus menjadi contoh yang baik nih. Apalagi dalam sekolah nih, otomatis siswa yang lain itu melihat OSIS nih. Nah bagaimana sih biar mereka melihat yang baik-baik? Sekolah kita kan sebenarnya punya banyak prestasi nih, sering ikut lomba, sering menang juga. Terus yang SMA juga lulusan banyak yang diterima di PTN, ada yang masuk UI. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuat sekolah ini makin dikenal dan orang percaya dengan kualitas kita? Mempunyai program gak sih untuk mempromosikan sekolah kita ini? Pasti ada, tapi belum dapat. Membuat program yang untuk masyarakat juga sih, biar masyarakat juga bisa ngasih program gitu. Jadi nggak cuma program untuk di sekolah, tapi juga untuk di masyarakat. Kalau untuk memperkenalkan sekolah keluar itu tadi mahasiswa ini kita berperan nih untuk mengadakan program-program yang gimana kita bisa membawa ke masyarakat. Kan ada dua nih, program dalam sekolah dan program di luar sekolah. Misalkan kita ngadain lomba nih, lombanya itu diikuti oleh siswa-siswa SD dan SMP. Dari tujuan utama itu ada tujuan yang lain, yaitu promosi sekolah. Promosi. Jadi program-program yang kita adakan di luar sekolah atau program-program yang dapat diikuti siswa-siswa di luar sekolah Zamir, sebenarnya itu ada tujuan, ada sisipan tujuan, yaitu promosi. Jadi kita tunjukin nih, ini Azamir bisa loh seperti ini. Teman-teman semangat terus walaupun belajar daring. Semangat, jangan ditunda-tunda. Jadi tergantung diri kita sendiri bisa menilai daring ini positif atau negatif. Jadi tetap kita optimis lah, kita berpikir positif supaya lebih semangat lagi. Kalian tahu nggak teman-teman, kalau Kakak Satria ini baru saja menang 10 besar lomba Tafis SMA Perci. Waduh. Nah, jadi stay tune aja ya di IG Azamir Tangerang, karena kita akan balik lagi dengan kakak yang satu ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Syafrazan Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.